Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Hairunisa Endang Septiana dengan NPM 2019-21500-243. Yang kedua Mutia Latifah dengan NPM 2019-21500-250. Dan yang ketiga Abi Gunadarma dengan NPM 2019-21500-270 dari kelas R7D. Adanya video PPT ini diajukan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pragmatik. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen mata kuliah pragmatik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai deiksis. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai deiksis. Yang pertama, ada hakikat deiksis. Yang kedua, jenis-jenis deiksis yang terdiri atas 5. Yang pertama, deiksis persona. Yang kedua, deiksis tempat. Yang ketiga, deiksis waktu. Yang keempat, deiksis wacana. Dan yang kelima, deiksis sosial. Hakikat deiksis. Menurut Suhartono, pada tahun 2020, halaman 15, mengemukakan deiksis ialah penunjukan atau pengacuan melalui ungkapan deiksis dengan acuan yang berubah-ubah, berpindah-pindah, atau berganti-ganti. Jenis ungkapan deiksis bergantung pada jenis deiksis. Maksud dalam teori bahwa untuk menafsirkan deiksis itu, semua ungkapan bergantung pada penafsiran penutur dan pendengar dalam sebuah konteks. Maka sudah jelas apabila deiksis akan terus berubah, berpindah, maupun berganti mengikuti situasi tuturannya. Contoh, kata kamu dapat menunjukkan maksud kasar, tetapi pada kesempatan yang lain, kata kamu tersebut sama sekali tidak bernuansa kasar. Hanya konteks atau situasi pembicaraan yang dapat menjadi penentu apakah sebuah kata ganti memiliki makna yang santun atau yang tidak santun, yang kasar atau yang tidak kasar. Menurut Adriana, pada tahun 2018, halaman 47, deiksis adalah istilah untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti penunjukan melalui bahasa. Deiksis merupakan kata acuan dari beberapa aspek pada konteks tuturan yang memiliki makna penting. Deiksis rujukannya dapat berpindah atau berganti bergantung kepada konteksnya. Maksud dalam teori bahwa deiksis akan terus mengikuti bagaimana konteks atau situasi pembicaraan itu berlangsung dan akan sangat bergantung pada pembicara, waktu, dan tempat tuturan tersebut. Contoh, 1. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menunjukkan deiksis persona orang pertama. 2. Kamu jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Menunjukkan deiksis persona orang kedua. 3. Dia tidak menyadari kedatanganku. Menunjukkan deiksis persona orang ketiga. Rahardi pada tahun 2019 halaman 50 menjelaskan, deiksis ialah menunjuk pada sesuatu, sebuah fungsi yang mengacu pada hal yang bersifat luar kebahasaan. Karena bersifat luar kebahasaan itulah, deiksis dapat dikategorikan sebagai fenomena pragmatik. Maksud dalam teori bahwa deiksis itu hanya dapat diperhitungkan maksudnya manakala hal tersebut dikaitkan dengan setiap konteksnya atau dapat dikatakan sebagai situasi pembicaraan. Contoh, kata besok sebagai deiksis berbeda dengan besok semata-mata sebagai keterangan waktu. Sebagai keterangan waktu, kata tersebut berjenis adverbia. Kata akan tetapi sebagai deiksis, kata besok mengandung makna yang jauh lebih luas. Sintesis deiksis dalam pragmatik adalah sebuah kata yang menunjukkan sesuatu yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah, sehingga untuk memahami kata tersebut harus disesuaikan dengan penutur serta mitra tuturnya. Yang kedua, ada jenis-jenis deiksis. Suhartono pada tahun 2020 halaman 134 memaparkan bahwa jenis-jenis deiksis dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis deiksis, yaitu yang pertama ada deiksis persona, yang kedua ada deiksis tempat,
Yang ketiga ada deiksis waktu. Yang keempat ada deiksis wacana. Dan yang kelima ada deiksis sosial. Deiksis persona. Nafisah pada tahun 2020 menjelaskan bahwa deiksis persona diwujudkan dalam kategori gramatikal tentang persona atau orang menjadi persona pertama, persona kedua, dan persona ketiga. Dalam deiksis persona yang menjadi kriteria adalah peran partisipan, yaitu peran sebagai penutur yaitu orang pertama atau orang kesatu, yang kedua sebagai pendengar orang kedua, dan yang dibicarakan menjadi orang ketiga. Maksud dalam teori bahwa deiksis persona dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama adalah tata bahasa dari referensi pembicara sendiri atau biasa disebut dengan penutur. Orang kedua adalah pemahaman pada referensi pembicara pada satu tujuan atau lebih atau biasa disebut dengan petutur. Orang ketiga adalah pemahaman referensi untuk orang atau biasa disebut dengan orang yang sedang dibicarakan. Menurut Panggabean pada tahun 2019 halaman 39, dalam deiksis persona yang menjadi kriteria adalah peran partisipan atau peserta percakapan dalam peristiwa tutur. Peran sebagai penutur atau acuannya pada diri sendiri adalah orang kesatu. Sebagai pendengar atau acuan penutur kepada lawan tuturnya ialah orang kedua. Dan yang dibicarakan menjadi orang ketiga atau acuan penutur terhadap orang atau benda yang dibicarakan. Maksud dalam teori bahwa deiksis persona punya cara yang umum untuk mengkodekan deiksis persona ialah dengan memakai kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang kesatu yaitu saya, aku, kami. Penggunaan kata ganti orang kedua yaitu kamu, Anda, kalian. Dan penggunaan kata ganti orang ketiga ada dia atau ia dan mereka. Menurut Yule pada tahun 2014 mengatakan bahwa deiksis persona dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan kata ganti orang pertama yaitu saya, orang kedua yaitu kamu, dan orang ketiga yaitu dia. Maksud dalam teori bahwa deiksis persona pertama yang lebih merujuk pada diri sendiri atau si penutur, pada deiksis persona kedua yang lebih merujuk pada mitra tutur, dan yang terakhir deiksis persona ketiga yang lebih merujuk pada yang dibicarakan. Pertama, deiksis persona orang pertama. Suhartono pada tahun 2020 halaman 135, deiksis persona 1 mengacu pada orang yang berbicara atau penutur. Secara garis besar, deiksis persona 1 terdiri atas deiksis persona 1 tunggal, yaitu saya dan aku, dan jamak kami atau kita. Maksud dalam teori bahwa dalam deiksis persona 1 tunggal terdapat saya dan aku, kemudian deiksis persona jamak ada kami atau kita. Keduanya memiliki acuan yang dapat berubah-ubah, berpindah-pindah, atau berganti-ganti sesuai dengan siapa yang menjadi penutur. Contoh 1. Saya. Dapatkah nanti sore saya datang? 2. Aku. Aku sudah bilang kalau Mutia gak jadi ke sana. 3. Kami. Kami sedang bermain bola di luar rumah. 4. Kita. Kita adalah orang yang beruntung melihatnya. Deiksis persona orang kedua. Suhartono pada tahun 2020 halaman 141, deiksis persona 2 berbeda dengan deiksis persona 1 yang mengacu orang yang berbicara atau penutur. Pada deiksis ini mengacu orang yang diajak berbicara atau disebut juga dengan petutur. Pada deiksis persona 2 terdiri atas tunggal dan juga jamak. Maksud dalam teori bahwa deiksis persona 2 juga terdiri atas 2, yaitu ada tunggal dan juga jamak. Pada deiksis tunggal menggunakan deiksis kamu atau Anda, sedangkan pada deiksis persona 2 jamak adalah kalian. Contoh 1. Anda. Apa Anda memiliki kritik dan saran? 2. Kamu. Minta maaflah kepada temanmu itu agar kamu tidak bersedih lagi. 3. Kalian. Kalian sedang membuat apa? Deiksis persona orang ketiga.
Menurut Suhartono, pada tahun 2020, halaman 146, deksis persona 3 mengacu orang yang dibicarakan oleh penutur dan petutur. Klasifikasi tunggal dan jamak yang dibahas dalam deksis persona 1 dan 2 juga berlaku dalam deksis persona 3. Maksud dalam teori bahwa pada deksis persona 3, tunggal menggunakan deksis dia atau ia, sedangkan deksis persona 3 jamak adalah mereka. Pada klasifikasi tunggal maupun jamak juga memiliki acuan yang dapat berubah-ubah, berpindah-pindah, atau berganti-ganti sesuai dengan siapa yang menjadi penutur dan konteks tuturannya. Contoh 1. Dia atau ia. Dia baru saja pergi dari rumah. Ia tidak mau mengakui kesalahannya. 2. Mereka. Mereka masih asik bermain di taman. Mereka akan pergi ke Jakarta. Deksis tempat. Pengabaian tahun 2019 halaman 41 menjelaskan, deksis ini adalah pemberian bentuk kepada lokasi ruang lengkap dipandang dari lokasi pemeran dalam peristiwa tutur. Ini berhubungan dengan deksis penunjuk sini dan sana ataupun ini dan itu. Tiap bahasa mengenal tempat yang dekat dengan penutur. Maksud dalam teori bahwa pada deksis tempat ini tata bahasa dapat mengenal kata petunjuk sini dan sana ataupun ini dan itu sebagai kata keterangan tempat. Contohnya, 1. Di sini. Bu Guru, kamu yang di sini. Dita geser sedikit agak ke sana. Dita, baik Bu. Kedua, di situ. Lihat, di situ ada banyak bunga. Adriana tahun 2018, halaman 50. Deksis tempat menyatakan pemberian bentuk kepada tempat yang meliputi A. Yang dekat dengan pembicara, di sini. B. Yang jauh dari pembicara tetapi dekat dengan pendengar, di situ. C. Yang jauh dari pembicara dan pendengar di sana. Maksud dalam teori bahwa deksis tempat dapat dipandang dari lokasi pemeran dalam peristiwa berbahasa bisa di sini, di situ, atau di sana untuk menentukan jauh dekatnya tempat peristiwa tuturan. Contohnya, 1. Muti, koran ayah di mana ya? Di situ ayah, kelihatan gitu kok. Contoh kedua, aku harus pergi kemana? Kamu bisa pergi ke sana. Yule tahun 2014 menyatakan jika kita menggunakan frasa preposisional proksimal dan juga distal yang sama-sama harus dilihat dari tempat peristiwa tuturan. Maksud dalam teori bahwa apabila kita menggunakan frasa di sini dan juga kata ini, berarti jarak dekat dari penutur atau disebut proksimal. Kita menggunakan frasa preposisional di situ atau di sana dan juga kata itu berarti jarak jauh atau lebih jauh dari penutur atau disebut distal. Contoh 1. Gubernur berkata, rumah susun sangat cocok dibangun di lokasi ini. 2. Pembunuhan telah terjadi di ruangan ini pada tadi malam. 3. Hari Minggu nanti Abi ke sana. 4. Tolong taruh buku itu di situ. Proksimal deksis tempat. Yule tahun 2014 menyatakan jika kita menggunakan frasa preposisional di sini dan juga kata ini berarti jarak dekat dari penutur atau disebut proksimal. Maksud dalam teori bahwa proksimal ini merujuk kepada objek yang dianggap dekat oleh pembicara pada saat peristiwa tuturan berlangsung. Contoh, 1. Duduklah bersamaku di sini. 2. Di sini tinggal pula warga dari suku Melayu dan Jawa. 3. Dia melihat pencuri telah keluar dari ruangan ini. Yule tahun 2014 menyatakan apabila kita menggunakan frasa preposisional di situ atau di sana dan juga kata itu berarti jarak jauh atau lebih jauh dari penutur atau disebut distal. Maksud dalam teori bahwa distal deksis tempat merujuk kepada objek yang dianggap jauh dari pembicara pada saat peristiwa tutur berlangsung. Contoh, 1. Letakkan piringmu di situ. 2. Aku akan menemuinya di sana. 3. Di situ sudah disajikan berbagai macam makanan. Deksis waktu. Pengabaian tahun 2019 halaman 42 mengatakan deksis ini yang di dalam bahasa disebut keterangan waktu adalah pengungkapan kepada titik atau jarak waktu pandang dari saat suatu ujaran terjadi atau pada saat penutur berujar. Maksud dalam teori bahwa deksis waktu dapat terjadi ketika ujaran diungkapkan dengan tanda saat penutur berujar ataupun untuk waktu-waktu berikutnya. Contoh, 1. Besok pagi Anda harus menemui saya di ruangan dosen. 2. Kami sudah lulus jenjang S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Unindra 2 tahun yang lalu.
3. Sekarang ini para mahasiswa sedang mengisi KRS. Yule tahun 2014. Deksis waktu berhubungan dengan berganti-ganti waktu yang menjadi acuan ekspresi deksis. Deksis kemarin, misalnya dapat mengacu hari sesudah hari ini atau beberapa hari yang lalu. Maksud dalam teori bahwa deksis waktu karena dapat mengacu sesuai dengan kapan terjadinya suatu peristiwa. Tuturan maka deksis waktu pun mengacu kepada rentang waktu yang dapat berubah-ubah. Contoh, 1. Kemarin aku menunggu kamu di kelas. 2. Seminggu yang lalu Muti bertemu dengan Kanis di kampus. 3. Tahun depan mereka akan menikah. Adriana tahun 2018 halaman 51. Deksis waktu berkaitan dengan pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu suatu tuturan diproduksi oleh pembicara. Sekarang, kemarin, lusa, dan sebagainya. Maksud dalam teori bahwa deksis waktu merupakan kategori deksis yang digunakan untuk merujuk waktu yang dimaksud dalam tuturan. Hal ini tergantung pada waktu peristiwa tuturan berlangsung. Contoh, 1. Nanti sore aku akan datang ke rumahmu. 2. Bulan Juni nanti jumlah pengunjung mungkin lebih meningkat. 3. Kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Pengabdian tahun 2019 halaman 42. Deksis waktu masa lalu berkaitan dengan pengungkapan jarak waktu dipandang dari sebelum waktu terjadinya ujaran. Pada deksis ini, kita dapat menemukan kata tadi, kemarin, minggu lalu, ketika itu, dahulu. Maksud dalam teori bahwa deksis waktu masa lalu merupakan kategori deksis yang digunakan untuk merujuk waktu yang sudah terjadi namun belum diungkapkan. Contoh, 1. Kemarin aku berkunjung ke rumah ibu. 2. Tahun lalu jumlah penonton sangat padat. 3. Ketika itu dia masih sangat ceria. Pengabdian tahun 2019 halaman 42. Deksis waktu masa sekarang berkaitan dengan pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu ketika ujaran terjadi diungkapkan dengan sekarang atau saat ini. Maksud dalam teori bahwa deksis waktu masa sekarang merupakan kategori deksis yang digunakan untuk merujuk waktu yang sekarang atau saat ini diungkapkan saat peristiwa tutur terjadi. Contoh, 1. Karena kamu sudah bicara, maka sekarang saya ganti bicara. 2. Dia adalah bagian dari keluarga ini sekarang. 3. Saat ini sudah memasuki zaman generasi serba digital. Pengabdian tahun 2019 halaman 42. Deksis waktu masa depan berkaitan dengan pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu-waktu berikutnya pada terjadinya suatu ujaran. Pada deksis ini, kita dapat menemukan kata-kata besok, esok, lusa, nanti, kelak. Maksud dalam teori bahwa deksis waktu masa depan merupakan kategori deksis yang digunakan untuk merujuk waktu yang akan terjadi namun diungkapkan sebelum kejadian berlangsung. Contoh, 1. Nanti siang anak-anak akan pulang bersama. 2. Besok ayah akan pulang ke Jakarta. 3. Minggu depan maukah kamu bertemu denganku? Deksis wacana. Menurut Sebastian 2019 menyebutkan bahwa deksis wacana yakni deksis wacana merupakan kategori deksis yang merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan dan yang sudah dikembangkan. Maksud dalam teori ini bahwa deksis wacana bisa dikatakan merujuk pada kalimat yang telah diucapkan atau kalimat yang akan diucapkan bisa sebelumnya maupun sesudahnya. Contoh yang pertama yaitu Ani makin besar juga, gadis itu sekarang duduk di sekolah menengah. Contoh yang kedua, karena cincinnya hilang membuat Ani sangat sedih. Kedua contoh di atas menunjukkan adanya suatu hal yang akan ditunjuk pada hal yang akan disebutkan sebelumnya maupun setelahnya. Adanya suatu yang merujuk pada kata gadis itu dan Ani sangat sedih yang mengacu pada Ani dan cincinnya yang hilang. Selanjutnya, menurut Winarsih 2021 menyebutkan bahwa deksis wacana yakni rujukan pada bagian-bagian tertentu. Deksis wacana berfungsi untuk mempermudah pemahaman secara utuh.
Maksud dalam teori bahwa deksis wacana harus dirumuskan dengan lebih dahulu melihatnya di dalam wacana tertentu. Jadi, deksis ini mengacu pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diperkirakan sebelumnya atau yang akan terjadi. Contoh yang pertama yaitu dia sangat senang karena berhasil menemukan bukunya yang hilang. Contoh yang kedua, karena bukunya sudah ditemukan, membuat dia sangat senang. Kedua contoh di atas menunjukkan adanya suatu hal yang ditunjuk pada hal yang akan disebutkan sebelumnya maupun setelahnya. Selanjutnya, menurut Penggabean tahun 2019 halaman 43 mengemukakan bahwa berbeda dengan keempat deksis yang sudah dipaparkan sebelumnya yang mengacu kepada referen tertentu meskipun referen itu berubah-ubah pada deksis wacana, yaitu kata yang merujuk kepada hal yang akan disebutkan. Pada deksis wacana ini, deksis wacana harus lebih dahulu melihat di dalam wacana tertentu. Maksud dalam teori bahwa deksis wacana berhubungan dengan penggunaan ungkapan di dalam suatu ujaran untuk mengacu kepada suatu bagian wacana yang mengandung ujaran itu sendiri. Contoh yang pertama yaitu karena aromanya yang khas, mangga itu banyak dibeli. Contoh yang kedua, halaman berikut membahas tentang kata dan frasa. Kedua contoh di atas menunjukkan adanya suatu hal yang ditunjuk pada hal yang akan disebutkan setelahnya. Selanjutnya, anafora deksis wacana. Menurut Adriana tahun 2018 halaman 51 mengungkapkan bahwa anafora pada deksis wacana adalah mengacu atau merujuk pada sesuatu yang disebut di depan, artinya pada suatu yang telah disebutkan sebelumnya. Pada teori ini, anafora menunjukkan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan adanya pengulangan. Contoh yang pertama yaitu paman datang dari desa kemarin dengan membawa hasil panennya. Contoh yang kedua, Mutia rajin membaca. Karena itu dia mempunyai banyak wawasan yang luas. Kedua tuturan di atas terlihat jelas bahwa adanya suatu hal yang telah disebutkan sebelumnya yang merupakan inti dari pembicaraan tersebut. Lalu adanya suatu pengulangan pada kata panennya dan itu yang mengacu pada paman dan Mutia rajin membaca. Katafora deksis wacana. Menurut Sebastian 2019 mengemukakan bahwa katafora pada deksis wacana yaitu kata yang merujuk kepada hal yang akan disebutkan, penunjukan ke sesuatu yang disebut kemudian. Maksud dalam teori menunjukkan bahwa katafora ini di sebuah rujukan dapat dikatakan bersifat katafora jika rujukannya menunjuk pada hal yang akan disebutkan. Contoh yang pertama yaitu karena aromanya yang khas, mangga itu banyak dibeli. Yang kedua, halaman berikut membahas tentang kata dan frasa. Kedua contoh di atas menunjukkan adanya suatu hal yang ditunjuk pada hal yang akan disebutkan setelahnya.
Konjungsi deksis wacana. Menurut Winarsi tahun 2021 mengemukakan bahwa pada deksis wacana tidak terlepas dari penggunaan konjungsi yang dipergunakan sebagai penghubung kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Konjungsi dikelompokkan atas 1. Konjungsi pertentangan, tetapi, namun. Yang kedua, konjungsi kausal, sebab, karena. Ketiga, konjungsi koordinatif, dan, atau, tetapi. Yang keempat, konjungsi korelatif, entah, baik, maupun. Yang kelima, konjungsi subordinatif, meskipun, kalau, bahwa. Yang keenam, konjungsi temporal, sebelum, sesudah. Contoh. Yang pertama, karena aromanya khas, parfum itu banyak dibeli. Yang kedua, parfum itu banyak yang beli karena aromanya yang khas. Kedua contoh di atas menunjukkan adanya kata penghubung, yaitu konjungsi kausal atau sebab akibat, karena untuk menunjukkan adanya suatu hal yang ditunjuk pada hal yang akan disebutkan setelahnya atau sebelumnya. Deksis sosial. Menurut Adriana tahun 2018 halaman 52 mengungkapkan deksis sosial ialah rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan kata. Maksud dalam teori ini bahwa deksis sosial perlu mementingkan pemilihan kata yang menimbulkan tanggapan sosial yang berbeda antara penutur dengan petutur. Contoh, penggunaan kata mati, meninggal, wafat, mangkat, maupun tewas untuk menyatakan orang yang telah meninggal dunia. Contoh tersebut bisa digunakan harus melihat dari konteks atau situasi pembicaraan. Dalam hal ini dimaksudkan agar menjaga nilai kesopanan dalam masyarakat. Deksis sosial menurut Sebastian tahun 2019 mengungkapkan deksis sosial ialah penggunaan kata rujukan yang diujarkan oleh penutur kepada mitra tutur dengan memperhatikan kelas sosial atau perbedaan kemasyarakatan sehingga akan mempengaruhi peran penutur dan mitra tuturnya. Maksud dalam teori ini bahwa deksis sosial terjadi karena perlu adanya kesopanan santunan dalam berbahasa di masyarakat. Contoh, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap selalu memantau putra-putrinya di rumah dengan kejadian yang positif. Pada kalimat penggunaan kata Bapak dan Ibu dengan maksud untuk menghormati petutur, maka dapat disimpulkan bahwa tuturan menggunakan deksis sosial. Deksis sosial menurut Rahman tahun 2019 menjelaskan bahwa deksis mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori yang memiliki keragaman sama banyak seperti menerangkan berbagai entitas dalam konteks sosial yang lebih luas. Maksud dalam teori bahwa deksis sosial ini pastinya masing-masing dalam lingkup masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda, maka perlu adanya ungkapan yang mana menunjukkan perbedaan ciri sosial dalam sebuah peristiwa tuturan. Contoh, yang pertama, Prof,
Saya ingin mengajukan proposal penelitian besok. Maksudnya yaitu kata prof digunakan untuk menunjuk dosen yang merupakan profesor di kampus. Yang kedua, semoga yang mulia selalu sehat dan bahagia. Maksudnya yaitu kata yang mulia digunakan untuk menunjuk pada raja. Deksis sosial jabatan dan profesi. Menurut Mulyati, tahun 2019 menjelaskan bahwa deksis sosial jabatan dan profesi mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori yang memiliki keragaman posisi karir seseorang dalam konteks tuturan. Maksud dalam teori bahwa deksis sosial jabatan dan profesi ini terkait dengan suatu posisi atau pekerjaan seseorang. Contoh, yang pertama, cocok dengan latar belakang dan pergaulannya selama ini sebagai komandan. Maksudnya yaitu kata komandan diartikan sebagai pemimpin pasukan di suatu daerah, kota, atau benteng. Yang kedua, dokter bertanya padanya apakah ia sebelumnya sudah makan atau belum. Maksudnya yaitu kata dokter diartikan profesi kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Deksis sosial julukan. Menurut Mulyati, tahun 2019 menjelaskan bahwa deksis sosial pada jenis ini mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori yang memiliki keragaman pada julukan seseorang dalam konteks tuturan. Maksud dalam teori bahwa deksis sosial julukan ini terkait dengan panggilan atau dapat dikatakan sebagai sapaan kepada seseorang atas karakteristik dan ciri khasnya. Contoh, yang pertama, setelah makan malam, adik-adik Ani mengajak Ayun berkeliling kota dengan mobilnya. Maksudnya yaitu kata adik-adik diartikan sebagai julukan kepada saudara kandung yang lebih muda. Yang kedua, ia diminta oleh Ayun untuk mendampingi seorang klien. Maksudnya yaitu kata klien diartikan sebagai julukan yang berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan. Selanjutnya ada deksis sosial gelar. Menurut Mulyati, tahun 2019 menjelaskan bahwa deksis sosial pada jenis ini mencakup ungkapan-ungkapan dari kategori yang memiliki keragaman pada gelar seseorang dalam konteks tuturan. Maksud dalam teori bahwa deksis sosial gelar terkait dengan sebutan kehormatan atas prestasi atau keistimewaan seseorang. Contoh, yang pertama, mereka akan membawanya ke tempat orang tua pengantin wanita. Maksudnya yaitu kata pengantin diartikan sebagai gelar kepada orang yang sedang melangsungkan pernikahan yang dilalui dengan prosesi resepsi pernikahan yang sakral. Yang kedua, setelah lulus sarjana, Ayun meneruskan pekerjaan ayahnya. Maksudnya yaitu kata sarjana diartikan sebagai gelar-gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan strata 1. Simpulan. Simpulan yang dapat ditarik pada pembahasan ini bahwa deksis adalah sesuatu yang memiliki fungsi untuk menunjuk sesuatu di luar bahasa. Jenis-jenis deksis pada bahasa Indonesia adalah deksis persona yang terdiri dari persona pertama, persona kedua, persona ketiga. Deksis tempat merupakan deksis tempat merujuk pada lokasi tempat
yang sering digunakan dalam suatu ujaran. Deiksis waktu, pemberian bentuk-bentuk kepada jarak waktu suatu ujaran terjadi, yakni dapat berupa lampau, sekarang, mendatang. Deiksis wacana rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Deiksis sosial adalah aspek peran sosial antara pembaca dan pendengar serta antara pembicara dengan topik yang lain. Sekian pemaparan dari kami mengenai materi deiksis. Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.